Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarak, bitahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah berikan pada kita banyak kenikmatan dan kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali melaksanakan kajian kita, kajian komunitas pencinta sirah Bangkalanggun, dan dengan tempat yang mungkin sedikit berbeda, juga dengan kondisi hujan, tapi ana ucapkan barakallah kepada antum semua yang sudah bisa menyempatkan diri. Tentunya kehadiran antum di sini penuh dengan kesungguh-sungguhan, karena tidak semua orang yang mudah tergerak hatinya untuk hadir di majelis ilmu, apalagi dalam kondisi hujan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Makna jihad di sini bukan selalu kita, bukan selalu peperangan. Makna jihad adalah kesungguh-sungguhan kita, mujahadah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya. Dan termasuk antum yang hadir di sini, semoga Allah golongkan kita termasuk para mujahid yang dengan kesungguh-sungguhan kita mengorbankan, mengalahkan berbagai kepentingan kita untuk hadir di majelis ini. Berjihad, kita bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Maka ini yang Allah janjikan kepada kita, kepada orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bermujahadah untuk mencapai ridha Allah, ya, berpayah-payah, bersusah-susah, mengesampingkan berbagai kepentingannya untuk mencapai ridha Allah. Ini janji Allah. Allah berfirman, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Setiap orang yang bersungguh-sungguh mencapai keridhaan Allah, maka Allah benar-benar akan menunjukkan kepada kita semua jalan-jalan Allah, jalan-jalan yang penuh dengan hidayah. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan permudah setiap langkah-langkah kita menuju kebaikan. Dan diakhiri dalam ayat tersebut, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini menjadi penyemangat bagi kita semua, bagi orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, untuk menggapai keridhaan Allah dengan menghadiri majelis ilmu. Allah janjikan dibukakan jalan-jalan Allah. Maka segala permasalahan kita, segala kesulitan kita, semoga dengan wasilah, dengan sarana kita hadir di majelis ilmu ini, Allah permudah semuanya. Dan
kita akan melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Kita memasuki sekarang periode di Mekah, yaitu dakwah terang-terangan. Ayatnya dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasda' bima tu'maru wa aqrid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini sebuah perintah tegas dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya ya masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Secara sembunyi-sembunyi, maka ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah Islam ini secara terang-terangan. Selanjutnya, lanjutan ayat tersebut artinya, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Allah tahu saat Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan pasti akan mendapatkan ejekan dari kaumnya. Dan Allah sudah menjamin, Allah berikan jaminan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Ini jaminan dari Allah. Allah sudah tahu bahwa ini pasti akan diperolok-olokkan. Siapa yang memperolok-olokkan itu dilanjutkan dalam ayat tersebut, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Jadi orang-orang Quraisy itu sebagian juga bukan orang-orang kafir, tapi sebagian besar adalah orang-orang musyrik, ya. Beda orang kafir dan musyrik. Orang kafir itu jelas-jelas dia tidak menyembah Allah, sementara orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan selain Allah. Ya, mereka percaya kepada Allah, tapi mereka meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang memiliki kekuatan, yang memberikan kemudahan, keberkahan kepada mereka, sehingga mereka tidak hanya meminta kepada Allah, tapi mereka meminta kepada berhala. Ini dikatakan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Rasulullah dengan segala caci maki, olok-olok orang-orang musyrik Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy, dadanya terasa sempit. Kenapa? Karena begitu caci maki ini ya bertubi-tubi ya, dan siksaan secara lisan ya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu begitu menyesakkan dada Rasulullah, ya, dada Rasulullah. Allah menghibur Nabi kita, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Ya, dari cacian dan makian tersebut, maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk bertasbih, ya, memuji Allah, ya, dan bersujud, ya, salat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini itu azab. Kita ketahui bahwa sudah kita bahas ayat Al-Quran ini tidak semerta-merta turun satu surah, ya, tapi sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah, ya. Surah yang pertama turun secara utuh, surah Ad-Duha, ya, dilanjutkan
nanti saat Rasulullah berdakwah terang-terangan, tak kala pamannya Abu Lahab menentangnya, ya. Nah, tapi Rasulullah setelah turun ayat, nanti Rasulullah meminta kepada asisten beliau, sekretaris beliau, dan kepada sahabat untuk menempatkan ayat ini pada surat ini, gitu ya. Ayat ini pada surat ini, setelah ayat yang ini, gitu. Ini sudah Rasulullah yang sudah ngatur, ya. Karena Al-Quran itu diturunkan, ya, sebetulnya itu diturunkan secara utuh, ya, di langit itu, tapi turun ke bumi itu sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah. Nah, kita juga kemarin sudah bahas bagaimana Rasulullah akhirnya memanggil orang-orang Quraisy setelah diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan, memanggil orang-orang Quraisy, ya, berteriak wasobaha wasobaha, ya, ini biasanya peringatan untuk ada serangan musuh. Maka orang-orang berkumpul, bahkan dikisahkan orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri panggilan Rasulullah itu sampai memutus orang, saking mereka menganggap ini panggilan yang sangat penting, ya. Dan yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang Quraisy langsung berkumpul dan mengatakan, As-Sadiqul Amin, ini adalah orang yang benar dan orang yang dapat dipercaya. Sudah tidak dipungkiri lagi dengan akhlak Rasulullah, mereka menganggap bahwa ini adalah orang yang benar dan dapat dipercaya. Panggilannya adalah panggilan darurat dan yang menyampaikannya orang yang benar dan dapat dipercaya. Lalu Rasulullah mengatakan, jika aku katakan akan ada segerombolan pasukan berkuda yang akan menyerang dari bukit ini, apakah engkau akan percaya? Kalian akan percaya? Maka serempak orang-orang Quraisy mengatakan, kami percaya karena engkau tidak pernah berdusta, ya. Tapi tak kala dikatakan menyembahlah Allah, ya, mentauhidkan Allah, menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka Abu Jahal berteriak, ya, apakah ini yang akan kau sampaikan saat mengumpulkan kami semua? Lalu Abu Lahab memprovokasi orang-orang untuk tidak mendengarkan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga turunlah surah yang berkenaan dengan Abu Lahab. Tabat siyada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut, ya. Setelah mendengar ayat ini, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, datang mencari Rasulullah. Rasulullah saat itu sedang berada di Ka'bah bersama Abu Bakar. Maka Ummu Jamil mengatakan kepada Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Mana sahabatmu yang mengatakan bahwa di leherku ada sabut? Padahal Ummu Jamil ini mengenakan kalung yang terbuat dari permata yang cukup bagus. Lalu dengan dia menunjukkan di hadapan Abu Bakar, inikah yang sahabatmu bilang dari sabut? Ini adalah permata yang cukup indah. Dan sahabatmu sudah menghinaku dengan syair-syairnya, maka aku akan balas dengan syair-syairku, ya. Maka Ummu Jamil mengucapkan beberapa bait syair yang ingin menghina Nabi Muhammad, ya, ingin menghina Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan, jika sahabatmu ada di sini, maka akan ku ambil batu dan akan aku lempar. Padahal Rasulullah ada di samping Abu Bakar, Maka setelah Ummu Jamil ini pergi, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu ya Rasul? Ya.
Kata Rasulullah, Allah telah menutupi pandangan Ummu Jamil sehingga tidak melihat. Ini juga salah satu mukjizat ya. Nah, berkaitan dengan Abu Lahab ini, dua anaknya Abu Lahab itu dinikahkan dengan dua anak Rasulullah sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu tentunya, yaitu Utbah dan Utaibah, menikah dengan Ruqayyah dan Ummi Kulsum ya. Maka setelah Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan, Ummu Jamil mencaci maki kedua anak Rasulullah ya, dan memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan. Yang pertama Utbah menceraikan Ruqayyah. Utbah disuruh menceraikan Ruqayyah, mengembalikan Ruqayyah ya. Saat dikembalikan, Ibunda Khadijah menangis karena sebuah penghinaan dalam tradisi Arab saat itu ya, pernikahan itu jika perempuan itu dikembalikan ya, menangis ya Ibunda Khadijah dengan dikembalikannya Ruqayyah. Selama beberapa hari juga Utaibah diminta oleh Ummu Jamil dan Abu Lahab untuk menceraikan Ummu Kulsum ya, Ummu Kulsum. Lalu kedua anak Rasulullah pun akhirnya kembali ke Ibunda Khadijah dan bercerai dengan anaknya Abu Lahab. Pada akhir cerita Abu Lahab ya, ini mendapatkan siksaan yang luar biasa, menjijikkan ya. Jadi Abu Lahab ini seorang yang tidak mendapatkan kemuliaan. Dia itu tidak mendapatkan kemuliaan di sisi kerabat Nabi ya, karena memusuhi Nabi ya. Karena sebetulnya sebagian besar keluarga Rasulullah ya, keluarga Abdul Muthalib ya, itu semua hampir melindungi Rasulullah walaupun mereka berada masih dalam kekafiran ya, masih dalam kemusyrikan. Mereka tetap melindungi karena fanatisme kesukuan, mereka melindungi Rasulullah ya. Karena Abu Thalib mengatakan akan melindungi Rasulullah, maka seluruh keluarganya ya, paman-pamannya yang lain ya, itu melindungi Rasulullah. Mengatakan silakan engkau akan melakukan apapun, silahkan gitu ya kepada Rasulullah, aku akan tetap melindungi. Dan itu kerabatnya Abdul Muthalib itu ya, keluarga Abdul Muthalib itu melindungi Rasulullah, kecuali Abu Lahab ini, kecuali pamannya Nabi yaitu Abu Lahab. Maka Abu Lahab ini orang yang dihinakan kenapa? Dia tidak mendapatkan kemuliaan di keluarga Abdul Muthalib, dan juga sebetulnya di kalangan orang-orang Quraisy yang lain juga dia tidak mendapatkan kemuliaan ya. Di pihak orang-orang kafir Quraisy pun mengatakan, ini kenapa ya, pamannya sendiri justru memusuhi keponakannya. Dia nggak justru dipuji oleh orang-orang kafir Quraisy, oh, hebat kamu mau menentang Muhammad. Tidak, mereka justru mengatakan, ini ngapain pamannya kok ikut-ikut memusuhi keponakannya sendiri. Dia tidak mendapatkan kemuliaan. Bahkan pandangan orang-orang kafir Quraisy pun kepada Abu Lahab itu dengan pandangan yang menghinakan ya. Nah, akhir kisah dari Abu Lahab ini, Abu Lahab ini seorang yang sangat ketakutan kehilangan nyawanya. Maka saat peperangan Badar terjadi, saat Abu Jahal mengajak orang-orang untuk bersiap-siap peperangan berangkat ke Badar ya, Abu Lahab ini mencari orang yang berhutang banyak kepada Abu Lahab ya. Orang ini berhutang banyak kepada Abu Lahab, lalu dia tanya, kalau hutang kamu ingin lunas ya, kata Abu Lahab ini, kamu berangkat ke Badar, perang Badar, menggantikan posisi aku, berperang atas nama Abu Lahab. Karena Abu Lahab takut, dan dia bukan orang yang pemberani ya, tidak memiliki kemampuan berperang, sehingga digantikan oleh orang lain ya, dan sehingga Abu Lahab ini bukan orang yang ikut di peperangan Badar. Setelah peperangan Badar itu usai ya, dan terjadi kekalahan kepada orang-orang kafir Quraisy, saat Abu Lahab ini sedang duduk-duduk ya bersama
di satu lokasi itu ada Abu Lahab, ada budaknya Abbas. Abbas ini pamannya Rasulullah, tapi saat perang Badar ikut berperang, padahal dia sudah masuk Islam tapi secara sembunyi-sembunyi, ya. Abbas ini sudah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, dikisahkan. Juga termasuk istrinya. Di situ ada Abu Lahab, ada Abbas, ya, ada istrinya Abbas dan ada budaknya Abbas, ya. Lalu saat duduk seperti itu datanglah orang-orang pelarian dari Badar, orang yang melarikan diri dari Badar. Lalu saat Abu Lahab melihat orang yang lari dari Badar, dipanggilnya, duduklah kemari, ceritakan apa yang terjadi di Badar, kata Abu Lahab tadi. Maka orang ini mengatakan kepada Abu Lahab, sungguh kami itu, ya, berperang seperti bukan menghadapi manusia. Kami menghadapi ada orang-orang yang dengan mudahnya memegang leher tengkuk, ya, memegang tengkuk kami, leher kami, lalu diangkat dan disodorkan kepada para orang-orang Muslim untuk menyembelih kami, gitu. Jadi seolah-olah leher-leher mereka itu dipegang, ada yang memegang lalu disodorkan kepada orang-orang para mujahid. Tinggal mujahid itu jadi datang tuh tinggal memegang kepala mereka sampai seperti itu. Ini yang dikatakan malaikat, yang mungkin digambarkan sama itu malaikat. Malaikat itu menangkapi orang-orang, ya, menangkapi orang-orang kafir tadi, orang-orang Quraisy, lalu disodorkan kepada para mujahid kaum muslimin. Jadi orang-orang muslim tinggal membunuh saja, gitu, ya. Dikatakan seperti itu. Jadi kami seperti tidak menghadapi manusia, tapi ada orang-orang yang begitu memiliki kekuatan memegang tengkuk kami dan menyodorkan kepada pasukan Islam, sehingga kami mengalami kekalahan. Nah, budaknya Abbas tadi sudah masuk Islam. Saat mendengar kemenangan Islam, dia bersorak, senang, gitu, ya, senang. Abu Lahab mendengar, lalu dia ambil batu penggilingan, lalu ditumbuk kepada budak ini, ya. Istrinya Abbas yang ada di situ marah, dia ambil tiang di sumur lalu dipukulkan juga kepada kepalanya Abu Lahab, sambil mengatakan, kenapa engkau memukul budak saat tuannya tidak ada? Karena Abbas lagi perang, saat tuannya tidak ada. Dikatakan ini sampai patah, gitu, ya, dipukulkan oleh istrinya Abbas itu sampai patah. Lalu dikisahkan dari situ 40 hari dari kejadian tersebut Abu Lahab meninggal, dan meninggalnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia diserang seperti penyakit kulit, yang penyakit mungkin kayak lepra, gitu, penyakit itu, tapi baunya sangat menyengat sehingga keluarganya tidak ada yang mau mendekat. Bahkan diceritakan sampai beberapa hari Abu Lahab ini meninggal, belum ada yang mau ngurus jenazahnya saking baunya. Akhirnya mereka memikir ini mau nggak mau harus dikubur, ya, kalau dibiarkan baunya akan kemana-mana. Akhirnya mereka itu membuat lubang kuburan di samping tempat tidurnya Abu Lahab tadi, digali, lalu cara nguburnya itu pakai kayu, didorong, itu dimasukkan sama tempat tidurnya sekalian, karena bau, gitu, ya. Tempat tidurnya sekalian langsung didorong pakai kayu dari jauh, itu masuk ke lubang, baru dikubur dengan dilempari batu-batu kerikil supaya padat, gitu, ya, sampai seperti kehinaan yang didapati oleh Abu Lahab, ya, karena memang Abu Lahab ini seseorang yang sangat gigih dalam menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Saat orang-orang berhaji datang ke Mekah, lalu Rasulullah mulai mendakwahi satu persatu para tamu yang datang dari luar Mekah, maka Abu Lahab ini berada di belakang Nabi. Saat Nabi menyeru, dia langsung mengatakan jangan didengar, dia adalah penyihir, itu Abu Lahab kerjaannya, ya. Begitu juga Ummu Jamilnya membawa duri-duri lalu disimpan di depan rumah Rasulullah, padahal rumahnya Abu Lahab ini bertetangga dengan rumahnya Rasulullah, ya. Itu kisah Abu Lahab. Lalu setelah perintah Allah, ya, untuk dakwah terang-terangan, dilanjutkan juga ada perintah Allah untuk dakwah ke keluarga, ya. Ini dalam surah Asy-Syu'ara
ayat 214 Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah mengumpulkan kerabat terdekat dari Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib di rumah pamannya, ya, di rumah pamannya, di rumah Abu Thalib, ya, di rumah Abu Thalib. Abu Thalib saat itu seorang yang sangat disegani tentunya, ya, seorang yang sangat disegani, sehingga semua kerabat dari Abdul Muthalib hadir di sana, termasuk Abu Lahab. Termasuk Abu Lahab hadir di rumah Abu Thalib saat itu, saat dikumpulkan oleh Nabi. Jadi setelah dikumpulkan, belum Rasulullah itu mengatakan sesuatu, Abu Lahab sudah mengatakannya. Apakah yang akan kau katakan sama seperti yang kau katakan kemarin, gitu ya, waktu ngumpulin orang-orang Quraisy? Nah, lalu Nabi pun terdiam, dan akhirnya belum sempat Nabi menyampaikan dakwahnya, orang dibubarkan oleh Abu Lahab. Akhirnya Nabi kembali mengundang orang-orang keluarganya dari Abdul Muthalib, tapi diundang di rumah Nabi, ya, diundang di rumah Nabi, dan Nabi tidak mengundang Abu Lahab, tidak mengundang Abu Lahab. Akhirnya saat itu ada seorang dari keluarganya, adalah bibinya Sofiyah, ya, Sofiyah ini masuk ke dalam Islam. Sofiyah ini ibunya Jubair bin Awam. Jubair bin Awam sudah duluan masuk, ya, didakwahi oleh Abu Bakar, ya, oleh Abu Bakar. Jubair bin Awam ini sahabat yang luar biasa juga. Beliau mendapatkan kekhususan karena ibadahnya ini, karena ibadahnya. Pernah suatu ketika dalam peperangan menaklukkan Mesir, ya, ada salah satu benteng namanya benteng Babilonia, ya, di Irak, ya, di peperangan antara daerah Syam, Persia, gitu ya. Amir bin As itu memiliki saat itu, ya, pimpinan perangnya Amr bin As. Amr bin As itu saat itu sudah memiliki 8.000 pasukan. 8.000 pasukan untuk menghancurkan benteng Babylon. Dengan beberapa kali melakukan penyerangan, benteng ini tidak jebol-jebol, ya, nggak jebol-jebol juga. Akhirnya Amr bin As itu meminta tolong kepada Umar. Saat itu Umar sudah menjadi Amirul Mukminin, menyurati Umar untuk mengirimkan tambahan kekuatan 4.000 pasukan. Jadi setelah dihitung-hitung sama Amir bin As, ini butuh 4.000 pasukan lagi untuk menghancurkan benteng ini, untuk menghancurkan benteng dan menguasai daerah tersebut. Dikirimlah surat kepada Umar bin Khattab, ya, untuk mengirim 4.000 pasukan. Tapi ternyata Umar bin Khattab, ya, tidak mengirimkan 4.000 pasukan, hanya mengirimkan 4 orang para sahabat yang utama. Salah satunya adalah Jubair bin Awam. Dikirim dengan disertai surat, ya. Ini kukirimkan 4 orang sahabat yang kualitasnya sama dengan 4.000 pasukan. Dan memang setelah itu akhirnya benteng itu bisa dijebol dan pasukan musuh bisa terkalahkan, hanya dapat bantuan 4 orang. Jadi kekuatan Ruhiyah ini yang memang bisa menjebol benteng tersebut, ya. Lalu mulailah, ya, orang-orang kafir Quraisy merasa ini adalah sesuatu yang harus diambil tindakan, ya, harus diambil tindakan, ya. Maka sudah mulailah mereka melakukan penyiksaan, ya. Karena dakwah saat itu sudah mulai berkembang, karena Nabi Muhammad tidak pernah menghentikan dakwahnya, baik kepada orang-orang menengah ke atas ataupun pada orang yang lemah, ya, budak, terus didakwahi. Dan memang mulai berkembang dakwah ini banyak dari kalangan budak yang mengikuti dakwahnya Rasulullah, ya. Salah satu yang kita kenal adalah kejadian penyiksaan Yasir dan Sumayyah, ya, ini syuhada pertama, ya, syuhada pertama, syahid pertama yaitu Sumayyah, ya. Sumayyah itu saat itu menjadi budaknya Abu Jahal. Jadi budaknya Abu Jahal. Lalu
Sumayyah ini tetap, ya bahkan dalam kisahnya itu sampai berani meludahi Abu Jahal. Ya, setelah diludahi Abu Jahal akhirnya sudah tidak tahan lagi dan membunuh Sumayyah. Ya, menusuk perut Sumayyah. Padahal saat itu Sumayyah sedang hamil, sekaligus bayinya pun terbunuh saat itu. Berapa lama akhirnya Yasir pun terbunuh, ya. Lalu anaknya Ammar ini tidak tahan dengan siksaan, lalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, ya. Abu Jahal dia tidak kuat dengan siksaan, sampai kata Abu Jahal, setelah dipaksa-paksa dia kata Abu Jahal gini, saat lewat unta, lalu kata Abu Jahal gini aja, ini unta lewat, sebut bahwa unta ini adalah Tuhanmu. Ya, Ammar ini nggak tahan dengan siksaan Abu Jahal, ini mengatakan ya unta itu adalah Tuhanku. Lalu dia dibebaskan dan berangkat ke rumah Arqam bin Abi Arqam menemui Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku sudah binasa, karena sudah mengatakan menuhankan unta tadi. Lalu kata Nabi dengan bijak, ya, mengatakan, kalau besok terjadi sesuatu yang kejadian yang sama, ya, kata Rasulullah, kalau besok kamu mendapatkan kejadian sama, maka katakan dengan ucapan yang sama. Jadi membolehkan Rasulullah itu mengucapkan itu untuk melindungi dirinya, ya, karena kata Rasulullah itu hanyalah lisan, tapi hatimu masih dalam keimanan. Juga yang paling terkenal tentunya kisah Bilal bin Rabah, ya, yang disiksa oleh siapa majikannya Bilal bin Rabah? Ini dapat reward nih. Majikannya Bilal bin Rabah yang itu akhirnya di perang Badar juga dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Ya. Siapa? Lupa semua. Hah? Bukan. Hah? Belakangnya bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf. Lalu pernah suatu ketika Abu Bakar ingin mengiklankan keislamannya. Dia datang ke tengah-tengah Ka'bah lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran. Lanjutnya orang-orang Quraisy mengeroyok hingga Abu Bakar ini berdarah-darah, ya. Lalu ayahnya Abu Bakar, siapa ayahnya Abu Bakar? Masih ingat? Abu Quhafah, ya. Ayahnya merasa sedih sama Abu Bakar nih, ya, dengan kondisinya. Tapi ternyata Abu Bakar dalam kondisi itu masih mengkhawatirkan Rasulullah, ya. Abu Bakar luar biasa dalam kondisi itu masih mengkhawatirkan Rasulullah. Datang juga Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud nggak mau kalah sama Abu Bakar. Dia baca surah Ar-Rahman di tengah Ka'bah. Lalu Abdullah bin Mas'ud dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini orang yang sangat krempeng, ya, sangat kurus gitu. Pernah suatu ketika saat Abdullah bin Mas'ud itu naik ke atas pohon kurma gitu, ya, salah satu pohon gitu, ya. Lalu ada angin itu tersingkaplah betisnya, dan betisnya sangat kecil sehingga para sahabat itu mentertawai Abdullah bin Mas'ud saat melihat betisnya itu. Lalu kata Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud di akhirat lebih berat dari gunung Uhud. Jadi itu menghibur Abdullah bin Mas'ud, ya. Diketawain oleh para sahabat lihat betisnya yang kecil itu. Tapi saat itu dengan kegiatannya dia datang ke tengah-tengah Ka'bah membaca surah Ar-Rahman, ya. Lalu dipukuli oleh para orang-orang Quraisy, ya, sehingga saat itu bertemulah dengan Nabi. Lalu kata Nabi, apa yang kau lakukan Abdullah bin Mas'ud? Ya, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika besok engkau perintahkan aku untuk kembali ke Ka'bah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, maka akan aku lakukan lagi. Inilah para sahabat tuh nggak ada takutnya sebetulnya sama orang-orang Quraisy gitu, nggak ada takutnya.
Lalu akhirnya orang-orang Quraisy itu mendatangi Abu Thalib ya untuk mengatakan gini, wahai Abu Thalib, ini keponakanmu sudah kelewatan. Keponakanmu sudah menghina Tuhan-Tuhan kita ya, menghina nenek moyang kita ya, menghina ajaran-ajaran kita. Sekarang apakah kamu yang mengadili? Sekarang apakah kau serahkan keponakanmu biar aku yang mengadili atau engkau yang mengadili ya? Namun Abu Thalib tetap melindungi Rasulullah ya, mengatakan bahwa dia adalah anakku dan aku akan tetap melindunginya. Bahkan mengatakan seperti ini Abu Thalib, siapa yang mengganggunya sama saja mengganggu aku. Dan saat itu Abu Thalib sebagai kepala suku yang dihormati, maka kalau mengganggu Abu Thalib berarti akan terjadi peperangan ya. Ini yang pertama kali. Lalu kedua kalinya utusan kafir Quraisy ya, orang-orang Quraisy datang lagi kepada Abu Thalib mengatakan, ini sudah akan terjadi, kami sudah tidak tahan lagi. Kami sudah tidak tahan lagi. Muhammad menyebarkan dakwahnya, semakin banyak pengikutnya, dan ini akan terjadi, tentunya akan terjadi permusuhan yang cukup besar, kata orang-orang Quraisy ini. Lalu Abu Thalib dengan kesedihannya ya, karena ditekan oleh orang-orang Quraisy, mendatangi Rasulullah ya, mengatakan kepada Rasulullah, wahai keponakanku, sesungguhnya kamu mengeluhkan dakwahmu, maka aku minta bagaimana jalan keluar agar masalah ini tidak membesar kepada Rasulullah. Rasulullah itu menganggap bahwa Abu Thalib ini sudah tidak akan melindungi dirinya lagi ya, dengan mengatakan demikian. Lalu kata Rasulullah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan sampai dakwah ini mendapatkan kejayaan atau aku yang binasa. Udah gitu Abu Thalib udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan saat itu kan orang-orang kafir Quraisy menawarkan harta gitu ya kepada Abu Thalib. Kalau Muhammad ini mau harta, kita siapkan gitu. Tapi kata Nabi Muhammad, ini jangankan harta, ya, jangankan harta, matahari ya, matahari itu kan luar biasa ya, lebih besar harganya dari harta yang ada. Kalaupun matahari diletakkan diberikan kepadaku di genggaman tangan kananku, dan rembulan juga diberikan, itu tidak akan menggoyahkan dakwah. Lalu kata Abu Thalib, maka kalau demikian lakukanlah sesukamu, kata Abu Thalib, aku akan tetap melindungimu. Maka orang-orang Quraisy sudah kebingungan gimana caranya. Akhirnya orang-orang Quraisy datang yang ketiga kali kepada Abu Thalib ya, kepada Abu Thalib. Karena satu-satunya yang menghalangi orang-orang Quraisy untuk melakukan pembunuhan, penyiksaan yang dahsyat karena adanya Abu Thalib ya. Lalu datang lagi kepada Abu Thalib yang ketiga kalinya. Sekarang dengan strategi lain. Strateginya menawarkan Nabi Muhammad ini ditukar. Karena orang-orang Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad ini adalah anaknya Abu Thalib, maka dia bawa seorang pemuda yang tampan ya, dan juga pintar, cerdas lah gitu ya, memiliki banyak keahlian, namanya Amarah bin Walid ya. Amarah bin Walid didatangkan kepada Abu Thalib dan mengajak, ini ditukar saja. Kalau kamu memang menginginkan anak yang pintar, yang tampan, ini kasih Amarah bin Walid, maka Nabi Muhammad diminta oleh orang-orang Quraisy gitu ya. Lalu kata Abu Thalib mengatakan demikian. Kata Abu Thalib, sungguh ini adalah sebuah pertukaran yang tidak adil, kata Abu Thalib. Engkau meminta anakku untuk engkau bunuh, sementara engkau menyerahkan anakmu untuk kuberi makan, gitu kan? Menyerahkan Amarah bin Walid supaya dipelihara Abu Thalib, sementara Nabi Muhammad diminta untuk dibunuh sama mereka. Ini nggak mungkin aku menyerahkan
Nabi Muhammad. Akhirnya mereka pun tidak memiliki lagi cara untuk merayu Abu Thalib. Akhirnya orang-orang Quraisy mengadakan musyawarah. Ya, musyawarah yang mereka lakukan biasanya di Darun Nadwah. Kita tahu Darun Nadwah itu dulu memang tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Mereka lalu mencari bagaimana cara untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Maka ada dua cara. Yang pertama adalah mengajak Rasulullah berdebat. Lalu dipilihlah orang-orang dari Quraisy, orang yang paling pintar saat itu, paling cerdas, paling menguasai pengetahuan secara baik lokal di Mekah maupun internasional, ya, dan juga paling bagus dia kalau menyampaikan syair, karena saat itu orang cerdas itu dianggap saat bisa menyampaikan syair-syair yang indah, ya. Maka terpilihlah Walid Al-Mughirah, ya. Walid Al-Mughirah ini orang yang paling cerdas di antara orang-orang Quraisy saat itu. Diutuslah Al-Walid Al-Mughirah atau Walid bin Mughirah. Lalu Walid bin Mughirah mendatangi Nabi Muhammad SAW mengajak untuk berdebat. Walid bin Mughirah mengatakan kepada Nabi demikian, kenapa kamu melakukan semua ini? Ya, kenapa kamu melakukan semua ini? Engkau mencaci maki Tuhan kami, ya, mencaci maki nenek moyang kami, ya, lalu menjelek-jelekan peribadatan kami, kata Walid itu. Apakah kamu ini sedang tertimpa penyakit gitu? Apa kamu sedang sakit gitu, kata Walid bin Mughirah. Kalau kamu ini saat ini sedang sakit, maka akan kukumpulkan harta untuk mencari seorang tabib untuk menyembuhkanmu, kata Walid. Untuk menyembuhkanmu. Namun jika yang kamu lakukan ini karena tujuannya harta, maka akan aku kumpulkan juga harta dari orang-orang Quraisy agar kamu menjadi orang kaya di Mekah ini, orang yang paling kaya di Mekah. Kami siap, kata Walid. Atau jika kamu ingin mendapatkan kemuliaan, kata Walid, maka kami semua akan memuliakan kau, karena kau memang tokoh masyarakat. Kami akan muliakan, asal kamu tidak mendakwakan agama, kami muliakan. Atau jika kamu ingin menjadi raja, kata Walid, maka kami akan nobatkan kau sebagai raja pada hari ini juga. Bahkan jika yang kamu inginkan dari semua adalah wanita, akan kucarikan wanita yang paling cantik di Mekah untuk kau nikahi, kata Walid. Lalu kata Rasulullah mengatakan, setelah Walid banyak ngomong, terus kata Rasul, sudah, gitu ya. Ya sudah, kata Walid. Rasulullah tidak mendebat dengan ucapan Rasul, tapi Rasulullah menyampaikan salah satu surah, ya, surah Al-Fussilat. Al-Fussilat ini dibaca oleh Rasulullah dari ayat 1 sampai 13, panjang, ya, panjang, ayat 1 sampai 13. Anda langsung bacakan artinya, ya. Ayat pertama, Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, kalau Hamim itu maknanya hanya Allah yang tahu, ya, karena ini adalah ayat mutasabihat, ya. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, ya, yakni bacaan dari bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Ini menjawab apa yang sedang terjadi saat itu, ya, bahwa kata Rasulullah, yang aku sampaikan ini adalah diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dan ini kitab ini dijelaskan ayat-ayatnya dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, ya. Kalau kamu termasuk orang yang mengetahui, yang cerdas, harusnya kamu bisa berpikir gitu. Yang membawa berita dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru, dan telinga kami ada sumbatan
dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakan ya Muhammad bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ini jawaban kepada Walid. Aku hanya seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat, tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dan dari dua masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu adalah Rabb alam semesta. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang paling penting. Di ayat 13, sebetulnya Nabi akan membacakan seluruh ayat ini. Surah Al-Fussilat mau dibaca. Tapi baru sampai ayat 13 saat Rasul mengatakan, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy pada keseluruhannya sudah sangat paham tentang kejadian kaum Ad dan kaum Samud. Mereka sudah paham, sudah dapat berita-berita ini, sudah tahu ceritanya. Jadi sampai pada ayat yang ke-13 ini saat Rasulullah mengatakan, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Lalu Walid ketakutan dengan ayat ini. Walid ketakutan lalu berdiri dan menutup mulutnya Rasulullah. Ditutup mulut Rasulullah dan berkata, aku mohon kepada wahai Muhammad, jangan engkau memutus hubungan kerabatmu. Maksudnya jangan diucapkan lagi orang ini. Kalau diucapkan ini terjadi misalnya kejadian seperti Ad dan Samud, yang mati juga kan kerabat-kerabatnya Rasulullah gitu maksudnya Walid. Cukup, jangan lanjutkan lagi. Kalau ini kau lanjutkan akan kau memutus kerabat. Ketakutan Walid itu ya. Ketakutan. Setelah itu Walid akhirnya berangkat ke Darun Nadwah ya. Orang-orang Quraisy sudah menunggu apa nih hasilnya, yang mengirim orang paling cerdas, paling pintar ya dari orang Quraisy berdebat dengan Muhammad apa? Mereka sudah semua menunggu. Lalu datang Walid. Walid itu datang dengan tersenyum. Dengan tersenyum. Maka orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Walid, apa yang terjadi Walid? Engkau berangkat dengan amarah gitu ya, dengan wajah marah gitu ya. Sementara engkau pulang dengan tersenyum. Apa yang terjadi kata orang-orang Quraisy? Ya, lalu ini perhatikan ya, ini yang menarik kata Walid ini. Demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Semua perkataannya Muhammad sangatlah indah dan sangat jelas, sangat tinggi. Maksudnya tuh dalam syair itu peringkatnya tertinggi gitu. Dia nggak bisa menandinginya. Karena kalau syair-syair biasanya kan hanya menceritakan tentang kekayaan, banyak tentang dunia. Sementara ini Jawahirul Fussilat ini sampai penciptaan langit, bumi, bintang yang tidak nyampe pola pikir mereka. Jadi kata Walid, ini sangat indah, sangat jelas dan sangat tinggi. Perkataan
yang perkataannya sederhana dan sudah mencukupi untuk memenangkan perdebatan ini, kata Walid. Dia udah ngaku kalah gitu. Sungguh perkataannya pada perkataan yang sederhana tapi mencukupi untuk mengalahkan perdebatan ini. Karena memang ya mukjizat Al-Quran yang diturunkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu disesuaikan dengan kaumnya, ya. Karena Nabi itu mendapatkan mukjizat disesuaikan dengan kaum yang akan didakwahi. Misalnya kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa itu terkenal dengan sihir, ya, dengan sihir. Maka Nabi Musa itu mendapatkan mukjizat yang hampir sama dengan sihir mereka, ya. Mereka ular, ya. Nabi Musa juga bisa merubah tongkatnya menjadi ular, tapi itu mukjizat, ya, mengalahkan sihir mereka. Nabi Isa, Nabi Isa, orang-orang itu kaumnya itu pintar terkait dengan masalah kedokteran. Nah, maka Nabi Isa juga termasuk memiliki mukjizat bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya. Bahkan kelahiran Nabi Musa ini, kelahiran Nabi Isa saja sudah tidak bisa difahami oleh kedokteran saat itu, ya. Ya, bayangkan, tidak ada suaminya, ya, tidak ada ayahnya, Nabi Isa bisa lahir. Jadi jauh dari keilmuan kedokteran mereka. Dan juga tentunya Nabi Muhammad saat itu di Quraisy yang paling hebat, orang-orang paling hebat saat itu adalah orang-orang yang pandai untuk bersyair, ya. Mereka biasanya ada pertandingan. Kalau kita berbalas pantun, mungkin sana berbalas syair, gitu. Nah, Nabi Muhammad Al-Quran turun dengan syair-syair yang ini jauh lebih tinggi dari syair-syair yang mereka pahami, ya. Lalu kata orang-orang Quraisy mengatakan kepada Walid bin Mughirah, "Wahai Abu Walid, apakah engkau sudah meninggalkan agamamu?" Ya. Jadi saat Walid itu mengatakan, ya, saya sudah kalah, dan ini perkataan ini luar biasa nih yang disampaikan oleh Muhammad, ini luar biasa, ya. Perkataannya cukup indah dan sangat tinggi. Dikira oleh orang-orang Quraisy, Walid ini sudah masuk ke dalam Islam. Dia mengatakan, apakah engkau sudah meninggalkan agamamu? Tidak, kata Walid. Tapi aku belum pernah mendengarkan perkataan seperti itu. Lalu kata orang-orang Quraisy, mungkin itu syair, ngomong kepada Walid, mungkin itu syair sehingga cukup indah. Kata Walid, demi Allah, tidak ada di antara kalian yang paling memahami tentang syair kecuali aku, ya. Makanya kalian mengirim aku ini karena aku yang paling pintar tentang syair ini. Dan ini bukan syair, kata Walid. Terus kata orang-orang itu mengatakan kepada Walid, mungkin Muhammad itu dukun, penyamun, sehingga menyihir kamu, gitu. Menyihir kamu seperti demikian. Terus kata Walid, dan aku orang yang paling tahu dan pintar tentang peramal dan penyamun, dan dia tidak memiliki ciri-ciri tentang peramal dan penyamun, ya. Terus kata orang-orang, mungkin dia ini orang yang Muhammad ini kerasukan jin, gitu. Kerasukan jin sehingga ucapannya ini bagus, gitu. Kata Walid, ini Walid sendiri yang jawab, gitu. Walid sendiri, orang yang paling pintar saat itu, dia sendiri yang jawab. Aku lebih tahu semua ciri-ciri orang yang kemasukan jin. Dan orang gila aku paling tahu, dan ini bukan, ciri-cirinya bukan, kata. Terus dikatakan mungkin dia itu penyihir, kata orang Quraisy, mungkin dia itu penyihir. Dan kata Walid, aku sangat tahu penyihir dan tidak ada ciri-ciri penyihir pada Muhammad, ya. Lalu kata orang Quraisy, kamu sudah membuat kami bingung, gitu. Bingung ini mau predikat apa lagi yang disematkan kepada Nabi Muhammad? Semua bukan. Dalam riwayat lain juga dalam sirah dikatakan bahwa mereka tuh sedang berunding menyepakati saat ini kan menjelang datangnya ibadah haji, banyak orang-orang dari luar Mekah akan berdatangan. Nah, ini khawatir, orang-orang Quraisy khawatir kalau orang-orang dari luar Mekah itu berdatangan dan Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya, maka dakwah Islam akan menyebar di luar Mekah. Maka mereka berunding juga mensepakati apa predikat yang paling pas, ya, disematkan kepada Muhammad ini agar orang-orang di luar Mekah itu tidak mau mendengar ucapan Nabi Muhammad, ya.
ini juga bingung mau dikatakan tadi dukun bukan dukun, penyair bukan penyair, menyihir juga bukan. Lalu kata Walid setelah orang-orang itu merasa kebingungan, ya, engkau telah membuat kami bingung. Maka kata Walid, aku memberikan 2 saran kepada kalian. 2 saran kepada kalian. Nah, sebetulnya ini hidayah sudah hampir Walid ambil gitu. Hidayah ada, sudah hampir Walid ambil dengan mendakwahi orang-orang Quraisy. Kata Walid, aku memberikan 2 saran kepada kalian. 1, kata Walid, kalian mengikutinya. Walid, karena dia sudah. Jadi Walid itu sebelum berdebat dengan Rasulullah belum pernah mendengar ayat Al-Quran secara langsung. Dia hanya sepintas-sepintas saja, sepintas. Jadi belum tercerahkan. Nah, saat mencoba berdebat dengan Nabi Muhammad, mendapatkan ayat Al-Quran langsung, dia langsung bergetar dan menganggap ini luar biasa. Ini nggak pernah dia dapatkan kalimat ini. Maka kata Walid, saranku kalian mengikutinya. Maksudnya, ayo kita ikuti Muhammad saja sudah gitu. Karena memang nggak ada pilihan lain. Katanya. Atau kata Walid, atau pilihan yang kedua, kalian biarkan dia berdakwah kepada semua manusia. Biarkan, nggak usah dihalang-halangi. Biarkan dia berdakwah kepada manusia. Kalau dakwahnya ini baik dan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan, kata Walid, dan Muhammad mendapatkan kemuliaan, maka kalian sebagai kerabat-kerabatnya orang-orang Quraisy juga akan mulia. Biarkan aja. Kalau kamu nggak ikut, biarkan dia berdakwah kepada orang-orang. Nanti kalau benar-benar ini ternyata dia nabi gitu dan mendapatkan kemuliaan, maka kamu juga akan mulia semua. Tapi kalau ternyata dia nanti tidak mendapatkan kemuliaan, bahkan ada yang membunuh, biarkan. Bukankah tujuan kalian juga ingin membunuh Muhammad? Gitu. Beres. Lalu kata orang Quraisy, demi Allah, kami tidak menyetujui keduanya. Tetap nggak mau mengikuti dan nggak mau membiarkan. Lalu kata Walid ini bingung karena sukunya ini nah, akhirnya kebingungan Walid itu akhirnya dia tergoda oleh setan, kembali tergoda oleh setan karena fanatismenya, ya, karena memang dia yang ditokohkan. Akhirnya kata Walid mengatakan kepada orang Quraisy, kalau memang demikian, berikan saja predikat atau sematkan kepada Muhammad ini dengan predikat penyihir. Sepakat mereka, bahwa ini Nabi Muhammad penyihir. Padahal dia udah tahu bahwa penyihir itu ciri-cirinya gitu. Kenapa? Kata Walid memberikan alasan karena ada kesamaan dari penyihir dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Penyihir biasanya itu meniupkan ya buhul-buhul untuk menceraikan kedua pasangan berkeluarga, terus diceraikan dengan sihirnya. Dan Nabi Muhammad kata Walid sudah memisahkan antara ayah dan anaknya, ya, karena pilihan yang berbeda. Terus saudara menjadi bermusuhan. Ini sama dengan penyihir, kata Walid. Akhirnya di analogikan seperti itu, ya. Karena paling mirip. Nah, dengan kesepakatan tersebut maka turunlah surah Mudassir, ya, berkenaan dengan Walid tadi. Berkenaan dengan Walid turunlah surah Mudassir, ya. Surah Mudassir dari ayat 11 sampai ayat 30. Ayat 11 sampai 30, ya. Nah, bacakan artinya. Allah berfirman, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Maksudnya Walid ini tadinya mendapatkan hidayah, tapi kata Allah, biarkan Allah bertindak terhadap orang ini, yang menyerahkan kepada Walid, terserah dia memilih Islam atau kafir. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Jadi Walid ini terkenal orang kaya, ya. Walid bin Mughirah ini terkenal orang yang kaya. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. Dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa anaknya Walid ini lebih dari 10 orang. Dan kalau Walid itu berjalan, anak-anak itu mengikutinya. Jadi kayak sebuah
pasukan, kekuatan gitu ya. Ini kebanggaan yang anak laki-laki lebih dari 10 mendampingi Walid itu. Dan anak-anak yang selalu membersamai dia. Dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan sehingga mendapatkan kemuliaan di orang-orang Quraisy. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahkannya. Pernah Walid juga berdoa kepada Allah untuk ditambahkan kemuliaannya. Sekali-kali tidak akan aku tambah karena sungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Ya. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan tadi kan. Setiap penghinaan kepada Nabi Muhammad, penyematan, kalimat untuk merendahkan Nabi Muhammad, selalu dia mampu untuk melawannya gitu, mengcounternya, sebut dukun bukan dukun, sebut penyair bukan ini. Dikatakan sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Akhirnya Walid menetapkan bahwa Nabi Muhammad ini penyihir gitu ya. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasa muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Allah mengancam Walid ini memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Jadi maksudnya neraka Saqar itu kalau sudah membakar itu tidak menyisakan sampai tulang-tulangnya hangus semua, nggak tersisa, Saqar. Dan di atasnya ada neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Lalu itu yang pertama tadi mengajak berdebat. Yang kedua akhirnya yang dilakukan setelah berdebat tidak bisa, lalu mereka sepakat akan mempersempit dakwah Nabi, menyusahkan dakwahnya, dan akhirnya bersepakat untuk membunuhnya, membunuh Nabi. Nah, pernah suatu ketika setelah cacian, mereka kan memang berniat untuk membunuh Nabi nih, selalu berdiskusi di Darun Nadwa untuk membunuh Nabi. Setelah sekian lama caci maki tersebut, akhirnya Nabi tidak tahan dengan cacian, karena yang dicaci maki Allah, Al-Quran, bahkan keturunan Nabi dicaci maki. Akhirnya Rasulullah menghadap kepada orang-orang Quraisy yang mencaci maki tadi dengan perkataan yang tegas. Ini perkataan Rasulullah. Wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian sampai kalian terbunuh. Nabi itu kalau dicaci maki nggak pernah balas, nggak pernah. Nabi itu kan sedikit ngomong, Kalau ngomong itu tentang kebaikan kebaikan isinya. Nggak pernah ngomong, nggak pernah membalas. Dan ini udah nggak tahan, akhirnya kata Nabi Muhammad menghadap kepada orang Quraisy, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian sampai kalian terbunuh. Maka mendengar perkataan ini, orang-orang Quraisy tiba-tiba ketakutan dan meminta maaf kepada Nabi. Saat itu meminta maaf kepada Nabi. Lalu setelah Nabi pergi dan mereka sudah minta maaf sama Nabi, mengatakan aku tidak berniat seperti itu dan sebagainya lah. Setelah Nabi pergi, lalu mereka berangkat ke Darun Nadwa dan mikir, loh ngapain kita minta maaf sama Muhammad gitu ya? Mereka sama-sama saling mengadik, kamu kenapa minta maaf? Kamu kenapa gitu ya? Bukankah itu yang kita inginkan? Muhammad marah lalu kita membunuhnya, Kalau Muhammad tidak marah kita membunuhnya, maka Abu Thalib akan murka. Tapi kalau Muhammad terpancing emosi lalu kita membunuhnya, ini kan perkelahian gitu maksudnya. Maka keesokan harinya mereka berkumpul mendatangi Nabi dan mengeroyok Nabi dengan mengatakan demikian, apakah kamu yang mengancam kami dengan peperangan kemarin? Kata orang-orang Quraisy mengeroyok Nabi. Hadir Rasulullah terpojok, lalu anaknya Fatimah ikut
ikut membantu tapi nggak mampu, hanya memanggil sahabatnya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar membantu Rasulullah dan Nabi dan menolong Nabi hingga Rasulullah bisa terbebas dari keroyokan mereka, ya, keroyokan orang-orang Quraisy. Ini bagian awal dari dakwah terang-terangan penyiksaan kepada Nabi. Nanti juga akan banyak kisah-kisah penyiksaan yang lain, ya. Walaupun para sahabat itu mencoba untuk beribadah secara sembunyi-sembunyi, tapi tetap saja, ya, akhirnya juga diketahui oleh orang-orang Quraisy, ya, dan akhirnya juga terjadi bentrokan-bentrokan. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu 5 menit untuk kita berdiskusi, ya, tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya yang benar datangnya dari Allah, dan kita berupaya untuk selalu mengikutinya, dan jika ada khilaf dan salah datang dari anak mohon maaf, dan sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Dari anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.